Easy Grow, balik lagi di YouTube channel Easy Grow Planter Bag. Nah, saat ini Tiara dan tim Easy Grow sedang berada di Jember, Jawa Timur. Agenda kita kali ini yaitu mendatangi salah satu distributor kita di Jember, yaitu GMU Buah Tropis. Kalian mau tahu nggak keseruan kita di sini? Yuk ikutin terus! GMU Buah Tropis adalah sebuah swalayan dan pusat tanaman buah maupun bibit hortikultura yang berlokasi di Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Dirintis oleh Bapak Muhammad Yusron Ismail, GMU menyuplai kebutuhan bibit dan juga tanaman buah untuk wilayah Jawa Timur hingga Bali, mulai dari alpukat, durian, sawo, kelengkeng, jambu, dan segala jenis buah dengan beragam jenis dengan kualitas terbaik. Semua lengkap dan menarik. Halo teman-teman Easy Grow, kita sudah sampai nih di GMU Buah Tropis Jember, Jawa Timur punyanya Pak Yusron. Nah, kita udah janjian sama Pak Yusron buat kita tanya-tanya mengenai GMU dan juga penggunaan planter bag Easy Grow. Gak usah pakai lama, yuk kita masuk. Sahabat Easy Grow, lihat deh ada planter bag Easy Grow nih. Yuk kita lihat. Wah, ada planter bag kita nih yang ada labelnya Easy Grow, teman-teman. Kita ada dua varian planter bag, warna hitam dan juga warna hijau. Nah, ini Pak Yusron lagi pakai warna hitam karena memang cocok untuk pembibitan. Wah, Mas Eko, itu jeruk dari mana? Ini panen dari tempatnya Pak Yusron. Wah, boleh dicobain nggak? Ketinggal satu ya? Halo sahabat Easy Grow, sekarang kita udah di GMU nih bersama dengan Pak Yusron ya Pak. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Tiara. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah baik juga. Bapak lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Lagi sibuk tetap sesuai profesi saya, rawat tanaman. Oh, touring Pak? Touring ya, kebetulan saya baru pulang nih dari klub Oh, iya. Pak Jiru ya. GMU sendiri ini singkatan dari apa sih Pak? Jadi GMU itu singkatan dari Getas Merah Umbul Sari. Getas merah? Ya, Getas merah tuh? Getas Merah itu salah satu nama varietas jambu biji. Oh. Jadi dulu saya asal-usulnya itu petani, pekebun, juga membuat bibit jambu biji yang untuk cuci itu varietasnya Getas Merah. Jadi Getas Merah itu salah satu varietas jambu biji untuk minuman. Umbul Sarinya ini tempat sini. Jadi terkenalnya dulu saya dari jambu biji. Oh, jambu biji Iya. awalnya. Itu tahun berapa Pak? 2012. Oh, 2012. Kalau GMU-nya sendiri itu dari tahun berapa Pak? Jadi saya kuliah pertanian itu 2010, saya 4 semester ya, nggak lulus, nggak lulus, mengembangkan usaha di jambu biji, juga bibitnya itu 2010 itu. Cuma kita lebih mendalami usaha kita di tahun 2012. Oh, Iya. di tahun 2012 fokusnya ya Pak? Fokus didalami dan diniati. Gak sukses tapi ini, gak lulus tapi sesukses ini ya Pak? Amin. Itu kan dicontoh ya teman-teman. Terus gini Pak, awal mulanya emang jual tanaman buah atau gimana Pak? Jadi untuk tanaman buah itu dirintis tahun 2012 itu setelah saya usaha jambu biji. Jadi bebarengan ya. Ketika itu saya itu jambu biji itu kontrak dengan beberapa perusahaan untuk minuman, untuk pabrik dan lain-lain. Kita kekurangan jambu biji merah itu. Di lain pihak dengan kekurangannya itu kita akhirnya mendatangkan bibit dari Tulungagung, dari Bogor, dari Magelang, dari mana-mana untuk dibagikan ke petani-petani sini supaya orang-orang nanam jambu biji merah atau varietas Getas Merah tadi itu. Sehingga saya tidak kekurangan barang. Nah, jadi orang banyak nanam jambu biji, hampir sini dah satu desa, satu kecamatan tuh jambu biji merah. Di lain pihak banyak orang nitip tanaman macam-macam. Ketika saya datangkan bibit jambu itu ya, saya banyak yang orang itu nitip, aku nitip tanaman A, nitip tanaman B, C, dan saya datangkan lambatnya kok saya kok menikmati gitu, kok ada untungnya lah. Saya mencoba
Dulu saya itu ke Tulungagung, ke suatu daerah di Ngunut Tulungagung ya. Itu ada Bu Suminem, beliau sudah almarhum Allah maghfirlahu. Dia membantu saya untuk menyediakan bibit macam-macam sehingga dia bisa saling sinkron dengan saya. Kalau ibunya sendiri itu juga macam-macam tanaman buahnya? Iya, Bu Suminem itu lebih komplit. Oh, lebih komplit ya, dulu dia lebih komplit. Tapi alhamdulillah kita bisa kolaborasi dengan dia untuk bisnis. Dulu kita ngulak saya ngulak ke beliau, lambat laun beliau juga saling melengkapi dengan saya. Kita terikat suatu hubungan bisnis di situ. Berarti awal mulanya tuh Pak dari mau menyuplai sebuah perusahaan gitu. Betul, jambu biji. Ya. Iya. Oke, siap-siap. Ini kita mau tanya mengenai planter bag sedikit ya Pak. Iya, Sedikit siap. juga nih. Kira-kira Bapak waktu itu kenalnya awalnya kenal planter bag Easy Grow tuh di tahun berapa kira-kira ya Pak? Kurang lebih tahun 2015 mungkin ya. Oh, udah Masih lama ya lama sekali ya, di perusahaan di Tangerang sebelum di Gunung Kidul ya, Tangerang. Jadi langsung ke Bumuji. Oh, langsung. Iya. Kenal Bu Muji tuh gimana Pak? Dari temen sih, dari temen ya. Akhirnya ketemu di lapangan Banteng kalau nggak salah dulu. iya, Ada pameran di Jakarta. Iya. Saling ngobrol-ngobrol. 2018-19 kemarin lah ada ikatan omongan. Ya apa kalau kita usaha bareng gini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita ada kerja bareng dengan Easy Grow. Jadi Bapak waktu itu ke lapangan Banteng? Iya, sering ada pameran-pameran tanaman, sama ngumpul sama komunitas pertanian itu seluruh Indonesia, kadang di lapangan Banteng kalau ada event-event pameran itu. Terus Pak, kalau misalnya planter bag yang menurut Bapak nih yang laku banget di Jember tuh apa Pak? Easy Grow punya, Easy Grow. ya. Tanpa mengurangi, tanpa menambahi omongan, Easy Grow. Bedanya sama yang lain apa Pak? Jadi kalau dari bahan ya pasti ya namanya perusahaan lebih bagus daripada yang lagi rame dikembangkan oleh industri yang memakai daur ulang gitu. Satu, menambah nilai harga suatu tanaman. Jadi ibarat kita memakai baju yang bagus, tanaman ketika pakai produk yang bagus, nilai jualnya juga beda teman-teman. Jadi planter bag udah Easy Grow, jadi nilai jual semakin nambah lah. Ya, mantep Pak. Tapi Bapak pernah coba-coba nggak planter bag yang lain? Terus bedanya sama yang lain tuh kelihatan banget tuh dari mana gitu? Kalau coba-coba sih belum pernah ya, kalau niat beli untuk kita pribadi ya. Cuma kalau dari teman-teman, dari supplier tanaman kita banyak yang memakai produk-produk lain. Ya hasil udah beda, ketahanan bahannya juga beda kan ya, bahan dan kualitas itu yang menentukan ketahanan lamanya. Daripada yang daur ulang yang tebel itu nggak lama, cuma yang tebel. Nah ini anggapan banyak orang-orang salah kaprah. Semakin orang menilai suatu tebel bahan planter bag, kadang nggak bisa menjamin kualitas ketahanannya. Iya. Jadi di situ perlu diluruskan untuk semua pelaku usaha tanaman dan penghobi tanaman. Perlu diedukasi ya Pak, bahwa Betul. kalau misalnya yang tebel itu teman-teman bukan nggak pasti itu tuh Lebih kuat. Lebih kuat. Kadang tuh kita harus cek juga dari laminasinya, terus bahannya, cara jahitnya juga kita harus memperhatikan. Karena kalau misalnya handle ya Pak, jahitnya tuh asal-asalan pasti langsung Iya, sobek. Sobek. Kalau kita kan Easy Grow kan dilihat jahitannya, polanya, makanya handle kita kuat daripada yang lain. Siap. Gitu. Oh ya, kalau misalnya menurut Pak Yusran sendiri Iya. pengaruh planter bag ke tanaman Bapak gimana Pak? Jadi planter bag sendiri itu kan sebenarnya kan dibuat untuk menggantikan pot ya, untuk menggantikan pot. Tanaman apapun kalau ditanam di pot itu bisa maksimal tumbuh normal, bagus, berbuah sesuai ukuran karakter pohon apabila pupuk dan nutrisi kebutuhan tanaman tercukupi, baik makro dan mikronya gitu. Makanya untuk menghobi tanaman, bolehlah kita nanam semua tanaman kita di pot. Cuma satu yang perlu saya ingatkan, kebutuhan tanaman harus dicukupi, pupuknya itu makro mikronya dan airnya. Karena apa? Itu fatal sekali. Itu yang kebutuhan pokok. Di lain itu cahaya juga menentukan untuk fotosintesis. Jadi jangan ragu teman-teman untuk menanam tanaman buah dalam pot, baik itu apapun tanamannya, baik tanaman bunga, tanaman buah dan lain,
Cuma kebutuhan tanaman harus benar-benar dicukupi ya. Yaitu saya tegaskan tadi itu pupuk, air, dan kebutuhan cahaya. Pak Yusron, kalau misalnya planter bag kita terlama di sini, kira-kira inget nggak Pak? Ada. Ada. Waduh, di gudang timur itu. Aduh. Ada sekali. Jelek sekali modelnya udah. Contohnya Itu yang biru, yang hijau. berapa lama Pak? Kira-kira? Ini kurang lebih ya 2 tahunan lah mungkin ini ya. 2 tahunan lah ini. Ada yang lebih lama, tapi yang hijau ya. Cuma kita sekarang jarang pakai yang hijau. Karena apa? Kita kan untuk disalurkan. Oh iya. Kita kan untuk dijual lagi. Kalau untuk penghobi saya sarankan pakai yang hijau. Dia lebih bahan, lebih tebal, lebih kuat dan lebih bagus lah daripada yang hitam. Kita pakai yang hitam karena kita untuk penjualan ya. Jadi penjualan. Jadi lebih murah. Karena jual bibit sekalian planter bag-nya itu ya Pak? Betul ya. Planter bag kan ikut. Jadi ikut dijual kan gitu. Iya. Kita gini aja, anggaplah tanaman ini kita jual dengan produk Easy Grow. Ya, satu lagi dengan tanaman sama menggunakan produk yang bukan Easy Grow. Nilai jualnya udah beda, saya pastikan. Saya berani menjamin. Iya. Kira-kira nih Pak, ada saran nggak buat teman-teman Easy Grow yang mau mulai buat bertanam tanaman buah Pak? Untuk awal-awalnya apa saran? Untuk penghobi ataupun pengkebun ataupun yang akan memulai berkebun budidaya dalam planter bag atau tanaman buah dalam pot, tabung pot itu, saya cuma berpesan gitu. Kalau orang menanam itu ada 2 opsi. Opsi pertama niat, opsi kedua pengen. Ya, opsi pertama ini yang susah. Karena apa? Udah niat. Jadi kalau udah niat tanam dalam pot, tabung pot, kita harus benar-benar merawat apa yang akan niati kita tadi. Ya dirawat, ya dipupuk, ya disiram, cahaya udah dapat gitu. Ada lagi opsi kedua ini yang susah. Ini banyak lagi sekarang itu. Habis lihat di TikTok, habis lihat di Facebook, habis lihat di YouTube, media sosial manapun, kok aku pengen menanam ini ya? Ya pengen, tanda kutip cuma pengen ya. Akhirnya gak dirawat, pengen aja udah gitu. Jadi gak dirawat tanamannya. Cuma saya berpesan kepada rekan-rekan sahabat kebun semuanya, dimanapun kalian berada, cintai dan rawatlah tanaman sebisa mungkin. Tepuk tangan buat Pak Yusron. Makasih banyak ya Pak. Ya, makasih. Buat, mungkin teman-teman yang mau mulai, mau pengen, itu kita harus selalu mencintai tanaman dan rawatlah tanamanmu ya teman-teman. Mungkin segitu aja ya Pak wawancara. Terima kasih Mbak Tiara, jauh-jauh dari Gunung Kidul ya, dari Gunung Kidul dari Jogja mampir ke Jember ke GMU Buah Tropis. Lumayan loh buat Pak Yusron nih seorang. Iya, alhamdulillah. Ya ada waktu lagi mungkin kita boleh ya Pak main-main ke sini. Siap, lagi. selalu terbuka. Sehat-sehat terus ya Pak. Amin ya. Terima kasih Ya. atas sambutannya di sini. Terima kasih sama juga. Oke teman-teman, itu wawancara kita dengan Pak Yusron. Semoga kita bisa ketemu lagi sama beliau. Amin, istajib lana. Main-main lagi ke sini. Amin. Oke, dadah. Terima kasih.